Makanya Nabi Muhammad SAW ketika adiknya Khalid bin Walid masuk Islam terlebih dahulu, beliau nyampaikan kepada adiknya, kenapa kok Khalid ini tidak masuk Islam? Apa yang menundanya untuk masuk Islam? Karena Islam ini masuk logika semuanya. Nah, sedangkan Sayyidina Khalid ini termasuk orang yang cerdas, logikanya itu main. Maka setelah dikabari seperti itu sama adiknya, disampaikan kalamnya Nabi, ucapannya Nabi, Sayyidina Khalid ini langsung pergi ke padang pasir, kemudian merenung apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian akhirnya masuk Islam. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali daripada pembacaan kitab Muhammad al-Insanul Kamil karya Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki. Ila an qala kamalu qiyadatil al-harbiyah, sempurnanya Nabi di dalam mengurus peperangan atau mengurus tentara saat perang. Wa nadhiru fi sirati sallallahu alaihi wasallam fi ghazawatihi wa muamalatihi li'adaihi yara mawaqif kathirah tadullu ala 'azimi qiyadatihi wa kamali ma'rifatihi wa khibratihi bi asalibil hurub wa husnu ta'arrufihi wa idaratihi lil juyush. Beliau mengatakan orang yang melihat sejarah Nabi Muhammad SAW, melihat bagaimana muamalah beliau atau sikap beliau terhadap musuh-musuhnya, maka akan nampak jelas bagaimana peranan Nabi di dalam mengatur mengatur musuhnya. Kita tahu bagaimana cara Nabi Muhammad SAW di dalam menyikapi terhadap musuhnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW beliau juga memiliki cara terbaik di dalam mengatur peperangan. Padahal Nabi Muhammad SAW yang tidak belajar, beliau tidak belajar tentang bagaimana cara mengatur peperangan. Beliau juga tidak belajar tentang ketentaraan, ya, tidak belajar di sekolah atau tidak belajar di kuliah. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW beliau memiliki cara yang terbaik di dalam menjalankan peperangan. Dan itu bisa dilihat bagaimana Nabi Muhammad SAW mengatur setiap perang. Ya, ada ketika mau perang itu pasti ada yang namanya rencana. Ya, kalau di film-film itu plan A, plan B. Kalau ini Nabi Muhammad SAW beliau semua yang ngatur. Ya, dan dari situ nampak bagaimana kecerdasan Nabi Muhammad SAW di dalam mengatur, karena biasanya ketika Nabi perang itu pasukannya sedikit. Dan Nabi Muhammad SAW menang meskipun pasukannya sedikit. Ini menunjukkan bagaimana kecerdasan Nabi Muhammad SAW. Kemudian bagaimana beliau mampu untuk menaklukkan Mekah. Ya, setelah hijrah ke Madinah, kemudian beliau mampu untuk menaklukkan Mekah. Dan lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika beliau ini menaklukkan Mekah, ya, beliau tidak kemudian membalas dendam, tidak membalas dendam.
Sehingga dari sini kita tahu bahwasanya Nabi ketika perang itu cara bermainnya ketika perang itu bukan cara yang agresif. Ada orang yang perang agresif, ya, maju serang sana serang sini, ya, bunuh sana zalimi sana, ya, itu ada orang cara perangnya seperti itu. Akan tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innama siyasatu difa' wa muqawamah wa adl. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tipe perangnya itu karena untuk defense, ya, menjaga keutuhan suatu bangsa, muqawamah membalas, ya, ketika dizalimi maka dibalas, adil atau keadilan. Jadi perangnya itu bukan agresif maju ke sana mendolimi sana, enggak, akan tapi hanya ini muqawamah, ya, membalas kalau misalkan diserang, defense menjaga, atau adil. Wa bidzalika jama'allahu lahu baina kamal al-akhlaq wa husnul siyasah wa tasrifil umur wa wadhaha fi mawadhiha. Oleh sebab itu Nabi Muhammad SAW diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang sempurna, siasat yang baik, dan Nabi mampu untuk mengatur segalanya ditaruh sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan porsinya, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa min mawaqifihi sallallahu alaihi wasallam al-jalilah allati tadullu ala wara'atihi al-askariyah wa qiyadatihi al-harbiyah wa riayatihi bi nafsi tanzim as-sufuf wa isti'rad al-junud. Dari termasuk sikap Nabi yang menunjukkan bagaimana Nabi ini pinter di dalam mengatur perang, beliau juga pinter di dalam mengatur pasukan. Nabi sendiri yang mengatur pasukan, dan Nabi Muhammad SAW yang sendiri yang memilih pasukan mana yang siap untuk dibawa. Jadi terkadang beberapa pasukan itu ditolak sama Nabi Muhammad SAW. Engkau tidak boleh keluar. Ini termasuk daripada kecerdasan Nabi Muhammad SAW. Faqad kana yaumu badrin ya'dilu sufuf ashabi bi nafsihi wa fi yadihi qadah ya'dilu bihil qaum. Fakana yaqulu lihada taqaddam wa yushuru lil akhar ta'akhir. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau ini ngatur sendiri. Safnya itu diatur. Pernah di perang Badar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini yang jalan. Ya. Di ketika saf, ya, sama seperti saf salat ini, maju, mundur. Ya, ini maju, fulan maju, kurang rapi. Ya, bahkan di dalam salat pun disunahkan seperti itu. Kalau sekarang kan sawu sufufakum, ya, rapatkan saf kalian. Ya, kalau zaman Nabi itu sampai jalan diperiksa. Ya, ini zaman sekarang sudah punya ada garis tapi masih maju mundur. Ya, tapi untungnya sebagian ulama yang dimaksud dengan meluruskan saf sekiranya itu lurus, ya, maju mundur sedikit itu masih dima'fu. Karena kalau seandainya tidak dima'fu itu termasuk yang membatalkan pahala jamaah. Ya, jadi tidak harus simetris, ya, itu sulit, ya, tidak mungkin, ya. Tapi yang penting sekiranya itu pundak sudah, ya, lurus, itu sudah cukup. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau ini sampai mengatur sendiri bahkan di dalam sholat. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tusawwuna sufufakum, kalian ini harus merapatkan shaf kalian atau kalian akan berpecah belah. Ya, dari sebab apa? Tidak lurus shafnya itu bisa menyebabkan pecah belah. Ya, Nabi Muhammad SAW ketika perang Badar, Nabi Muhammad SAW bawa seperti tongkat kecil atau sesuatu yang, ya, disuruh untuk merapatkan shaf. Ya. Kemudian terjadi kejadian ketika Nabi Muhammad SAW sedang meluruskan shaf itu, beliau SAW sampai di barisan atau sampai di posisinya Sawad bin Ghaziyah, ya, yang dia itu keluar dari barisan, tidak berada di barisan lurus. Maka Nabi Muhammad SAW nusuk perutnya, yang ketika itu Sawad ini beliau tidak pakai baju. Kemudian sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, engkau ini diutus untuk
menunaikan yang hak, menunaikan yang benar, dan engkau juga diutus untuk berlaku adil. Dan sekarang engkau sudah nusuk aku ya Rasulullah. Ya Rasulullah, saya mau kisos, saya mau balas. Ini piye nih kalau misalkan kita ini di posisi misalkan yang paling besar di kepolisian itu apa? Atasnya Kapolres ya, Kapolda, terus Kapolri, paling atas. Habis kan luruskan barisan. Kemudian kadang nggak lurus, ceples. Kamu kok nyeples? Saya mau kisos. Kira-kira diapakan itu sama Kapolresnya itu kira-kira diapakan? Kalau tidak dipukul lagi, turun ke jabatan atau diapakan? Ini termasuk kurang ajar. Tapi Nabi Muhammad SAW, beliau tidaklah diutus kecuali ya untuk bersifat adil. Maka Nabi Muhammad SAW, beliau buka perutnya, kemudian tusukan perutku, balasan. Kata Nabi Muhammad SAW, ini kalau bukan seorang yang punya jiwa kesatria, tidak mungkin berlaku seperti itu. Yang ada malah digaplok lagi orang yang bersikap seperti itu. Maka Nabi Muhammad SAW buka perutnya, kemudian sudah kisos. Maka kemudian sahabat ini langsung meluk perut Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad SAW heran. Faqala ma hamalaka ala hadha ya Sawad. Maka Nabi Muhammad SAW bertanya, wahai Sawad, apa yang menyebabkan kamu itu berlaku demikian? Kenapa kok kamu melakukan seperti ini? Maka Sawad menjawab, ya Rasulullah, hadara ma tara fa aradtu an yakuna akhir al-ahdi bika an yamussa jildaka. Ya Rasulullah, ini sudah detik-detik akhir ini ya Rasulullah. Ini sebentar lagi kita akan perang. Dan saya tidak akan tahu ini setelah perang apa yang terjadi. Aku kepingin akhir daripada masa-masaku di dunia adalah saat kulitku bertemu dengan kulitmu. Saya kepingin terakhir, kalau misalkan saya mati, terakhir kulitku itu menyentuh kulitmu ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mendoakan baik. Bahkan sebagian riwayat, kalau begitu kulitmu itu tidak akan tersentuh api neraka. Sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk bagaimana Rasulullah SAW bersikap. Tidak ada rasa sombong di situ, tidak ada merasa lebih tinggi. Pasukan yang mengatakan kisos, diperintahkan untuk dikisos. Sebagian lagi, ya Rasulullah, ketika sahabat ini minta kisos, kata Rasulullah SAW, ya sudah, ini kisos. Kemudian ya Rasulullah, saya ketika itu tidak punya baju, tidak pakai baju. Kemudian dibuka dadanya atau badannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sikapnya seorang pemimpin. Nah kita ini dikatakan kita ini memiliki uswah hasanah, dan Nabi Muhammad SAW uswah hasanahnya fi jami'ul umur, di setiap posisi, di setiap keadaan kita ini memiliki contoh. Kita ini bagaimana cara kita bersikap kepada orang yang di bawah kita, tinggal kita ngelihat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ini pimpinan, bukan pimpinan dunia tok, pimpinan dunia dan akhirat. Sallallahu alaihi wasallam. Fi yaum Uhud ista'rada al-jaysh faqabila aqwaman wa radda akharin faqad arida alaihi Usamah bin Zaid wa Abdullah bin Umar wa Zaid bin Thabit wa Abu Sa'ad al-Khudri wa ghairuhum faraddahum kulluhum. Diriwayatkan ketika perang Uhud, Nabi Muhammad SAW yang memilih pasukan siapa yang mau dibawa untuk perang. Kemudian datang beberapa kelompok yang diterima sama Nabi Muhammad SAW, dan ada beberapa kelompok yang ditolak oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian datang Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ketika itu masih kecil mungkin wa Abdullah bin Umar
wa Zaid bin Thabit wa Abu Sa'id Al-Khudri, ini masih muda-muda, datang kepada Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad SAW menolak mereka. Ya, mudanya mereka itu bukan kayak muda kita dikatakan muda itu 19 tahun muda, kalau 15 tahun kecil. Kalau zaman dulu 17 tahun sudah mimpin perang, ya, sudah panglima perang, ya. Sayyidina Usama bin Zaid, yaitu beliau diutus kisaran untuk umurnya 17, 18, 19 tahun jadi pemimpin. Nah, itu pemudanya zaman dulu. Kita pemuda zaman sekarang 15 tahun, 17 tahun, 19 tahun masih sibuk dengan media sosialnya, sibuk dengan filternya dan segala macamnya. Ya, kalau zaman dulu enggak, ya. Sehingga ketika mereka 15 tahun itu mereka sudah pengennya perang. Ya, tapi Nabi Muhammad SAW menolak. Nabi Muhammad SAW milih mana pasukan yang dibawa, mana yang tidak dibawa. Wa fi yaumi Uhud kana yunadim sufuf ashabahu wa yurattib ajnihatahum wa yadha'u al-hamiyah al-lazimah fi mu'akharatil muslimin wa ya'mur rumah alla yughadiru makanahum mahma wajadu min amri ikhwanihim al-muqatilin hatta yatalaqaw al-awamir minhu sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ketika di perang Uhud. Perang Uhud ini perangnya ngelawan siapa? Ngelawannya itu Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ketika itu masih belum masuk Islam, dan beliau ini termasuk orang yang cerdas. Cerdasnya luar biasa. Tapi Nabi Muhammad SAW lebih cerdas aslinya. Ya. Sayyidina Khalid ini ketika itu tidak pernah beliau perang melainkan menang. Dan beliau ini termasuk yang tidak pernah nyembah berhala. Ya, logikanya kuat. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika adiknya Khalid bin Walid masuk Islam terlebih dahulu, beliau nyampaikan kepada adiknya, kenapa kok Khalid ini tidak masuk Islam? Apa yang menundanya untuk masuk Islam? Karena Islam ini masuk logika semuanya. Nah, sedangkan Sayyidina Khalid ini termasuk orang yang cerdas, logikanya itu main. Maka setelah dikabari seperti itu sama adiknya, disampaikan kalamnya Nabi, ucapannya Nabi, Sayyidina Khalid ini langsung pergi ke padang pasir, kemudian merenung apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian akhirnya masuk Islam. Ini Sayyidina Khalid ketika itu masih ada di barisannya orang-orang kafir. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menyiapkan semuanya. Ya, ini bagian penyerang, ini bagian sayap. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada pemanah yang ada di atas gunung, untuk apapun yang terjadi, yang ada di bawah, ya, pasukan yang ada yang di bawah ini, apapun yang terjadi, jangan sampai turun sampai mendengarkan kabar daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terjadilah peperangan. Ya, setelah terjadi peperangan, pasukan kafir ini mundur. Dan orang-orang muslimin yang di bawah itu sudah apa? Sudah selesai, kemudian sudah mulai mengumpulkan harta rampasan. Sedangkan Sayyidina Khalid ketika itu muteri Gunung Uhud lewat belakang, ya, lewat belakang. Sedangkan pemanah itu belum dapat kabar daripada Nabi Muhammad SAW untuk turun. Sebagian daripada mereka mengatakan, Nabi mengatakan untuk tidak turun kalau masih dalam keadaan perang. Ini perang sudah selesai. Ini orang-orang lagi apa namanya? Ngumpulkan harta rampasan. Berarti sudah selesai. Ya, yang dikasih apa nama sama Nabi, dikasih mandat ya, untuk ketuanya di pemanah itu mengatakan, enggak, saya tidak akan turun sampai Nabi Muhammad SAW ngasih arahan lagi. Maka sebagian itu turun, bukan karena untuk melanggar ucapan Nabi, ya, tapi karena mereka mengira sudah apa? Sudah selesai perangnya. Akhirnya mereka turun, sedangkan yang dikasih mandat tetap di situ. Ya, kemudian Sayyidina Khalid dari belakang itu langsung menghancurkan pasukan yang ada di atas itu. Sehingga sebagian ulama mengatakan
Kenapa kok di perang Uhud itu kalah? Karena mereka tidak mengikuti arahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dikasih kekalahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena kata Syekh Ali Jum'ah ya, kalau tidak salah, beliau mengatakan karena kalau seandainya mereka kaum muslimin diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan mereka tidak mengikuti arahan Nabi, maka akan datang generasi berikutnya yang mengatakan kita boleh untuk tidak mengikuti Nabi, sedangkan kita ini bakal sukses. Dalilnya mana? Ketika di perang Uhud. Ya, ini orang-orang tidak mengikuti arah Nabi, mereka juga menang. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekalahan. Ya, sampai Nabi Muhammad SAW dalam keadaan yang ya, jabinnya atau dahinya itu berdarah, giginya itu sampai lepas atau patah dan lain sebagainya, disebabkan karena tidak mengikuti arahan Nabi Muhammad SAW. Sehingga sekarang kita baru paham, baru tahu bahwasanya tidak ada jalan untuk menuju kesuksesan kalau seandainya tidak mengikuti arahan Nabi Muhammad SAW, dan itu berlaku di setiap keadaan kita, apalagi di kehidupan dunia ini. Ya, tidak mungkin, kita tidak mungkin sukses. Kalau sukses istilahnya di fase dunia sukses, ya sukses istilahnya orang-orang dunia. Tapi kita ini masih punya ada fase berikutnya. Fase berikutnya itu barzah, fase berikutnya yaumul ba'ats, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada mizan, ada sirat, ada surga dan neraka. Kalau suksesnya yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan daripada neraka dan dimasukkan ke surga, maka itu termasuk orang yang menang. Kemudian juga ketika Nabi Muhammad SAW ketika di perang Badar terjadi dialog dengan Hubab bin Munzir. Ya. Wa dzalika anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma jaa Badran nazala inda aqrabi ma hunaka faqala Hubab ya Rasulullah araita hadzal manzil imtithalan anzalaqahullah alaysa lana an nataqaddamahu aw nata'akhkhar anhu am huwa ar-ra'y wal harb wal makidah. Ketika Hubab ini atau Habab ya, beliau mengatakan ya Rasulullah, engkau memilih tempat di sini itu wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang menyuruh engkau untuk menetapkan di sini, atau engkau ini milih di sini sebagai rencana perang ya, atau wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Maka Rasulullah SAW tidak, ini rencana perang ya, dan tipu daya. Perang itu ya harus ada tipu dayanya. Maka Zainab Habab ini mengatakan apa? Ya Rasulullah, kalau bisa kita itu lebih mendekat ke air. Nabi Muhammad SAW menyuruh ke air, tapi kata Sayyidina Hubab ini, ya Rasulullah, lebih baik kita itu ya, memisah antara orang kafir dengan air. Jangan sampai orang kafir ini punya air ya, sehingga didekatkan pasukan ini ke tempatnya air, kemudian dibuat seperti bendungan ya, sehingga air itu dibendung di pasukannya orang-orang muslim, sehingga orang-orang kafir itu tidak mendapatkan apa? Tidak mendapatkan air ya, sehingga kemudian dikasih kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tapi Nabi Muhammad SAW aslinya itu juga tahu. Tapi Nabi Muhammad SAW ngajari kepada kita untuk memberikan apa? Memberikan kesempatan bagi pasukannya itu untuk memberikan musyawarah, berikan masukan kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan cuma Nabi Muhammad SAW semuanya, tapi Nabi Muhammad SAW ya, Nabi Muhammad SAW sudah tahu. Nabi Muhammad SAW tahu dari awal sampai akhir apa yang terjadi ya, tapi Nabi Muhammad SAW itu ngambil pendapatnya sahabat ya. Kalau dilihat itu baik
maka diambil. Ini termasuk sifat mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka muslimin mereka minum, sedangkan orang-orang kafir ini tidak minum air sama sekali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada orang muslim, ya, disebabkan karena salah satu ya tempatnya itu juga strategis, juga kemudian Nabi Muhammad SAW doa sepanjang malam, kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan bantuan berupa malaikat. Nah, malaikat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga menang 313 orang lawan ya berapa orang? 1000 orang ya, 1 kali 3 atau 3000 orang ya. Jadi 1 orang lawan 10. Tapi Allah Subhanahu wa taala nurunkan malaikat. Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu perang ya, bunuh 3 orang, sisanya tidak tahu siapa yang bunuh. Ditanya, "Wahai Abdurrahman, kamu hebat bisa ngelawan 10 orang. Kalau ini saya yang bunuh, tapi kalau 7-nya yang lain saya tidak tahu siapa yang bunuh." Malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diturunkan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala di hatinya orang-orang muslim, sehingga diriwayatkan ketika mereka itu ya, megang pedang, mereka itu sampai tertidur dari saking sudah tidak takutnya sama sekali. Kalau misalkan seorang itu punya rasa takut, kira-kira bisa tidur enggak? Tidak bakal bisa tidur. Nah, ini dikasih ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai terkadang terjatuh, kemudian ya, diambil lagi, kemudian perang lagi. Dikasih ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan musuhnya Allah Subhanahu wa taala dia dikasih rasa takut dari perjalanan 1 bulan. Ya, belum sampai tempat perang, masih jaraknya itu 1 bulan perjalanan, mereka sudah ketar-ketir, ketakutan luar biasa. Ini kata Nabi Muhammad SAW apa? Nusirtu birru'bi masirati syahrin. Aku dikasih pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut yang diberikan kepada musuh-musuhku sepanjang perjalanan 1 bulan. Ya, sebulan belum perjalanan, ya, mereka itu masih belum sampai sudah dikasih rasa takut oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan orang-orang muslim itu tertidur. Nah, sehingga ya, sebagian juga mengatakan 1 perang untuk hidup. Ya, orang-orang kafir itu perang tapi kepinginnya hidup. Orang muslimin perang untuk mati. Kira-kira nekat mana? Ini 1 perang dia kepingin hidup. Muslimin dia perang kepingin mati, kepingin untuk mendapatkan syahid. Ya, makanya ya sudah ya, orang-orang muslim ini diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ulama mengatakan barang siapa yang takut sama Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya akan takut kepadanya. Barang siapa yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan takut kepada semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang mengikuti arahan Nabi Muhammad SAW, sehingga kita termasuk yang sukses di dunia dan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita di akhir bulan Sya'ban ini atau pertengahan bulan Sya'ban ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang banyak bersalawat di bulan Sya'ban, sehingga kita termasuk yang mendapatkan keberkahan di bulan Sya'ban ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang sampai di bulan Ramadan dan mendapatkan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kalimat la ilaha illallah wa sakratul maut. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bisul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bisul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bisul khatimah. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.